Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Suryani, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah IDI Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang berbentuk poster digital dengan judul Belajar di Era Digital, Integrasi Akal, Wahyu, dan Adab dalam Teknologi Pendidikan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Rahma Aulia Rahman, lalu ada teman saya Alifia Zahira Zataski, Happy Putri Sami, dan juga Syafa Kaila Ahmad. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai presentasinya. Sebelum memulai kepada materi, di sini ada kutipan, yaitu ilmu adalah cahaya yang menuntun kita kepada kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita langsung saja ke topik pertama, yaitu integrasi utama dalam belajar. Nah, dalam perspektif Islam, ilmu merupakan sesuatu yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, konsep ilmu dalam Islam itu menekankan bahwa sumber utama ilmu adalah Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu diajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, oleh karena itu, proses belajar termasuk melalui teknologi digital harus dilandasi dengan niat ibadah dan pencarian ridha Allah. Nah, di era digital saat ini, perkembangan teknologi pendidikan itu memungkinkan akses ilmu menjadi lebih luas dan cepat. Namun, di dalam Islam, penggunaan akal tidak dapat dipisahkan dari wahyu. Integrasi antara akal dan wahyu menjadi kunci dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Akal digunakan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan inovasi. Sementara wahyu itu menjadi pedoman agar ilmu yang diperoleh itu tetap berada pada jalan yang benar. Nah, tanpa bimbingan wahyu, perkembangan teknologi dapat membawa manusia pada penyimpangan nilai dan tujuan hidup. Selain itu, adab dalam pembelajaran merupakan aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks teknologi pendidikan, adab tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung dengan guru, tetapi juga dalam penggunaan media digital. Peserta didik itu dituntut untuk menjaga etika, seperti tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, menghormati guru meskipun dalam pembelajaran daring, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Adab menjadi fondasi agar ilmu yang diperoleh itu membawa keberkahan, bukan sekedar pengetahuan tanpa nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, konsep Islamisasi ilmu juga relevan dalam era digital. Islamisasi ilmu berarti mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi pendidikan. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui penyaringan konten, pengembangan media, pembelajaran yang Islami, serta penggunaan teknologi untuk menyebarkan nilai kebaikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat modernisasi saja, tetapi juga sarana dakwah dan pembentukan karakter. Selanjutnya, Baik, selanjutnya manusia terdidik dalam Islam bukan hanya mereka yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, tapi juga memiliki akhlak mulia. Dalam konteks teknologi pendidikan, manusia terdidik ini adalah individu yang mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak ini menjadi ciri utama manusia yang ideal dalam Islam. Berikutnya ada hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam ini adalah proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga spiritual. Teknologi pendidikan hanyalah alat yang membantu proses tersebut, bukan tujuan utama. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang hakiki,
yaitu membentuk insan yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya, landasan teologis dari konsep ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menegaskan pentingnya membaca dan belajar dengan mengaitkan aktivitas tersebut kepada Allah. Selain itu, Quran Surat Az-Zumar ayat 9 menyatakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Dalam konteks teknologi pendidikan, ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa pencarian ilmu, termasuk melalui media digital, harus tetap berorientasi pada nilai-nilai keimanan. Dengan demikian, integrasi antara ilmu, akal, wahyu, dan adab dalam teknologi pendidikan menjadi sangat penting. Tanpa integrasi tersebut, teknologi berpotensi kehilangan arah dan nilai. Namun, jika dimanfaatkan dengan benar, teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.